dari materi dasar dulu ya. Sore hari ini kita akan awali dasar kita dengan materi teknikal dulu ya. Saya langsung awali dengan materi teknikal atau materi analisa dulu ya, berkaitan dengan penggunaan toolbar yang ada di MetaTrader. Kalau ada kesulitan nanti bisa tanyakan atau bahkan bisa browsing. Saya hanya akan menyampaikan poinnya ya, menyampaikan inti dari trading ya, baik itu cara membaca pasar, baik itu cara membaca arahnya, kemudian bagaimana menentukan titik entry, bagaimana menentukan exitnya, bagaimana ketika pasarnya berbalik dari yang kita analisakan, dan bagaimana kita membatasi rugi. Maka di sini saya akan awali dulu dari analisa ya. Ada analisa pertama, analisa teknikal. Yang kedua ada analisa fundamental. Ini dua-duanya kalau bisa beriringan, harus memahami ya. Yang paling utama nanti kita banyak membahas masalah teknikal ya, tetapi akan saya coba untuk singgung dulu terkait dengan fundamental ya. Bagaimana cara membaca fundamental ya? Fundamental ini berkaitan dengan berita, intinya berkaitan dengan berita. Di mana kita bisa dapatkan berita ya? Di berbagai media massa, bisa dari internet, bisa dari mungkin surat kabar, atau bahkan kita bisa dengarkan dari berita yang ada di TV dan sebagainya. Ada sumber terpercaya, bisa kita baca di Bloomberg, atau bahkan kita bisa lihat di CNN Indonesia, CNN. Di sana juga menyajikan berita-berita ekonomi ya, baik ini di layar kaca maupun di elektronik maupun di internet, akan menyediakan semuanya. Banyak sekali yang menyediakan berita, termasuk di broker-broker yang kita bisa pilih, di sana juga menyediakan berita ya. Bisa juga kita membaca berita itu dari Daily FX ya, dailyfx.com. Ada mungkin bisa dari forexfactory.com. Kemudian mungkin dari investing.com. Nah, semua ini kalau nanti tidak bisa dibaca, tidak bisa dibuka, maka gunakan VPN atau Virtual Private Network atau apa ya, VPN ini pokoknya untuk membaca yang tidak bisa dibaca secara standar ya. Kemudian apa yang perlu kita baca di sana ya? Apa yang perlu kita baca di sana? Ada banyak analisa di sana, ada banyak berita-berita ekonomi di sana, dan yang paling penting adalah kalender ekonomi ya. Ini paling penting adalah kalender ekonomi. Yang paling penting adalah kalender ekonomi. Kalau kita tidak memahami kalender ekonomi, trading kita nyaman, santai, profit, tiba-tiba pergerakan pasarnya panjang sekali. Lah kok bisa sekali? Bisa karena ada berita yang berdampak besar, itu kita tidak tahu jadwalnya, jam berapa beritanya, sehingga tiba-tiba ada pergerakan yang dalam hitungan detik, bahkan bisa ribuan, bahkan bisa bergerak sangat kencang sekali. Itu karena kita tidak tahu kalender ekonomi. Nah, caranya melihat bagaimana? Kita coba lihat di investing.com ya, atau kita lihat dari Daily FX ya. Kita bisa lihat dari Daily FX. Ini dailyfx.com. Di bagian kalender ekonomi, nanti ada kalender ekonomi. Kita bisa klik di sana. Kemudian setelah kita pilih kalender ekonomi, jangan lupa time zone-nya ya. Di sebelah kiri atas di sana ada time zone. Ini dipilih GMT plus 7 atau ikut Bangkok, Hanoi, Jakarta ya. Jangan lupa ini harus disetting dulu Bangkok, Hanoi, Jakarta kalau kita berada di Indonesia ya. Kalau kita berada di luar negeri
Ya silakan sesuaikan dengan waktu setempat di sana. Nanti untuk mempermudah mengetahui jam berita. Karena saya berada di Jawa Timur, saya gunakan waktu Indonesia Barat, maka gunakan GMT plus 7. Ya, ada GMT plus 7 ini, atau bisa auto detect. Auto detect ini akan mendeteksi posisi kita. Ya, saya menggunakan auto detect, akan mendeteksi posisi saya ikut GMT plus 7 ini ya. Kemudian selanjutnya country ya, countrynya ini yang akan kita baca dampak dari berita itu terhadap mata uang apa ya. Kalau kita Euro USD, maka kita bisa pilih Europe area, kemudian ada Amerika. Tetapi kalau kita fokus di emas, di gold, maka kita pilih Amerika saja. Nah, Amerika ini ada pilihannya, ada Kanada, Meksiko, Brasil, Kolombia. Kita pilih yang United States, sehingga akan muncul seperti ini. Oke, ini setting dulu. Akan muncul country atau regionnya adalah Amerika, United States. Selanjutnya setting berikutnya, geser sebelah kanan. Di sini ada importance. Ada importance di sini ada 3 pilihan warna. Yang pertama warna merah, yang berarti high importance atau high impact, di mana dampak dari berita itu nanti bisa berdampak besar, sehingga ketika dirilis newsnya, candle itu dalam hitungan detik bisa bergerak sangat cepat sekali. Maka kalau kita tidak tahu akan sangat membahayakan. Ini harus tahu. Nah, yang kita ambil yang mana settingnya? Kita ambil yang 2 saja, yang high dan medium, warna merah dan warna orange. Oke, setelah itu baru kita lihat di sebelah bawahnya, nanti akan kelihatan di sini. Nah, yang saya highlight warna biru ini adalah hari tanggal sekarang, 8 Maret 2022. Kemudian di tadi malam, ini sudah tadi malam ya, jam 3 ini bukan jam 3 nanti malam, tapi jam 3 dini hari tadi malam. Ada United States, ini berpengaruh terhadap USA, kemudian ini jenis beritanya, ini nama beritanya, kemudian pengaruh dampaknya medium. Nah, di sini ada angka-angkanya. Ya, bagaimana cara membaca angka-angkanya? Nanti seiring waktu kita akan bahas ketika ada news ya, ketika nanti pas ada kelas reguler malam ya bisa ikut, kemudian jadwal ada berita nanti kita live bersama. Ya, kalau sore begini jarang-jarang ada berita. Ya, berita itu nanti biasanya di malam hari. Jam 8, jam 9, jam 10 gitu ya. Nanti biasa kita bareng-bareng membaca beritanya. Yang paling penting tahu jadwalnya dulu ya, jadwalnya berita jam berapa. Kemudian nanti malam yang masih nyala ini, yang masih belum dirilis, ada jam 20.30 waktu Indonesia Barat ya. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat, nanti disesuaikan dengan waktu setempat di sana. Ya, ini ada 3 berita berkaitan dengan neraca perdagangan, berkaitan dengan ekspor dan impor. Ini sangat-sangat berpengaruh sekali. Ya, silakan nanti diuji di jam setengah 9 malam nanti ada news yang berdampak. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, pas 20.30 harga bisa melesat. Ya, bagaimana cara mensiasati? Cara mensiasati, pokoknya 30 menit sebelum berita pastikan tidak punya transaksi dulu. Pastikan tidak punya transaksi dulu. Nah, kalau kita punya transaksi dari pagi, dari sore, pastikan sudah clear, selesai 30 menit sebelum berita ini dirilis. Nah, biasanya kalau nanti pas live bersama, nanti di menit-menit terakhir ya kurang 10 menit 5 menit saya kasih panduannya, ini potensinya mau kemana, titik entry-nya di mana, biasa saya berikan di sana ya, bareng-bareng untuk menguji dan membuktikan sekaligus bagaimana cara membacanya gitu ya. Nanti pas malam, pas ada kelas reguler malam, ikut saja kalau ada waktu ya. Ini cara membacanya, yang penting tahu ilmunya, tahu waktunya dulu ya. Ini setengah 9 malam, berarti jam 20 harus sudah clear kalau punya transaksi, kecuali kalau kita punya transaksi dengan lot yang kecil sekali ya,
kecil sekali tidak masalah. Ini dulu cara kita membaca berita dari Daily FX. Kita juga bisa membaca berita-berita yang ada di sana, nanti ada market news di sana, ada, kita bisa baca beritanya ya. Kita juga bisa pindah, mungkin ya kita tidak ada bahasa Indonesia di sana, maka bahasa Inggris ya. Kalau tidak paham ya kita mungkin tahu di jadwalnya saja, jadwal jam beritanya.